atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen mata kuliah akuntansi manajemen Ibu Dorit Hartini SAK MAK, dan yang saya banggakan rekan-rekan 644E25. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perilaku biaya aktivitas. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. 1. Okta Fitriani Wulandari 64241628, Mulya Jaya Nugraha 64241502, Muhammad Alfian Nur 64241801, Fahri Wibowo 64240817, Syarla Fikiah Amelia 64240989, Apriliana 64241779. Sebelum mulai mempresentasikan perilaku biaya aktivitas, izinkan saya memaparkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari setiap anggota. Latar belakang akan dibacakan oleh Saudara Mulya Jaya Nugraha. Rumusan masalah akan dibacakan oleh Muhammad Alfian Nur. Tujuan akan dibacakan oleh Syarla Fikia Amelia. Pengertian perilaku akan dibacakan oleh Saudara Apriliana. Klasifikasi biaya akan dibacakan oleh Saudara Fahri Wibowo. Analisis akan dibacakan oleh Saudara Mulya Jaya Nugraha. Contoh kasus akan dibacakan oleh Saudara Okta Fitri Wulandari. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Saudara Fahri Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, nama saya Mulya Jaya Nugraha dengan NIM 64241502. Saya di sini akan menjelaskan singkat tentang latar belakang. Biaya sangat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Laba sama dengan pendapatan atau biaya. Kalau biayanya bengkak, untung otomatis tipis atau rugi. Sesimpel itu, makanya kontrol biaya sama dengan kontrol laba. Yang kedua, ada perusahaan harus mengelola biaya secara efektif dan efisien. Apa itu arti efektif? Efektif adalah biaya keluar tepat sasaran, misal buat produksi, bukan buat hal yang nggak penting. Nah, selain efektif ada efisien. Efisien adalah hasil maksimal dengan biaya minimal, kalau nggak kalah saing sama kompetitor yang harganya lebih murah. Nah, selanjutnya ada perilaku biaya, membantu memahami perubahan biaya. Nggak semua biaya naik turun sama, ada yang tetap, kayak sewa, ada yang ikut naik pas produksi, nambah kayak bahan baku. Kalau paham polanya, jadi gampang prediksi biaya bulan depan. Nah, yang terakhir ada penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Mau nentuin harga jual, bikin anggaran, atau mutusin terima order gede, semua butuh data biaya. Salah hitung biaya sama dengan salah ambil keputusan dan bisa rugi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Nur dengan NIM 64241801. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah dengan tema perilaku biaya. Apa sih pengertian dari perilaku biaya? Perilaku biaya adalah perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan tingkat aktivitas perusahaan seperti produksi atau penjualan. Lalu apa sih jenis-jenis biaya berdasarkan perilakunya? Yang pertama ada biaya tetap. Jumlahnya tetap walaupun produksinya berubah.
contohnya sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel, berubah sesuai jumlah produksi, contohnya bahan baku. Lalu yang ketiga, biaya semi variabel, gabungan biaya tetap dan variabel, contohnya yaitu listrik. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama ada volume produksi, harga bahan baku, teknologi, efisiensi tenaga kerja, dan juga kebijakan perusahaan. Lalu bagaimana cara menganalisis perilaku biaya? Yang pertama, kita harus memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu melihat data biaya sebelumnya menggunakan metode Hagen-Law. Yang ketiga, membuat anggaran biaya. Lalu apa sih pentingnya dalam pengambilan keputusan menentukan harga jual? Yang kedua, mengontrol biaya. Tiga, menyusun anggaran. Yang keempat, menghitung laba. Yang kelima, menentukan jumlah produksi. Jadi kesimpulannya, perilaku biaya penting untuk membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan biaya agar keputusan manajemen lebih efektif. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian perilaku biaya. Yang kedua, untuk memahami jenis-jenis biaya berdasarkan perilakunya. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang keempat, untuk memahami cara menganalisis perilaku biaya dalam suatu perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui pentingnya perilaku biaya dalam pengambilan keputusan manajemen. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah perubahan biaya terhadap tingkat aktivitas, menunjukkan hubungan antara biaya dan volume produksi, digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Perilaku biaya adalah hubungan antara biaya dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Klasifikasi biaya. Pada slide ini kita akan membahas tentang klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Secara umum, biaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun tingkat aktivitas atau produksi berubah. Artinya, walaupun perusahaan memproduksi banyak atau sedikit, biaya akan tetap sama. Contoh, sewa gedung dan gaji tetap karyawan. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini akan berubah sesuai dengan jumlah produksi atau aktivitas perusahaan. Semakin besar produksi, maka semakin besar juga biaya yang akan dikeluarkan. Namun sebaliknya, jika produksi menurun, biaya juga ikut menurun. Contohnya adalah bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya ini merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Artinya, ada bagian biaya yang tetap, namun ada juga bagian yang berubah sesuai aktivitas. Contohnya adalah biaya listrik, karena biasanya ada beban minimum tetap, tetapi pemakaian tambahan akan menyesuaikan dengan aktivitas produksi. Dengan demikian, klasifikasi biaya ini perusahaan dapat lebih mudah dalam merencanakan anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Dalam perusahaan ada beberapa hal.
Pertama, volume aktivitas produksi. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya, jika produksi menurun, maka biaya tersebut ikut turun. Yang kedua, jenis biaya. Biaya dibagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap jumlahnya tetap walaupun produksi berubah. Seperti sewa gedung, biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Seperti bahan baku. Ketiga, kebijakan manajemen. Keputusan manajemen seperti menambah mesin, merekrut karyawan, atau mengurangi biaya operasional akan mempengaruhi besar kecilnya biaya perusahaan. Yang keempat, efisiensi operasional. Jika perusahaan mampu bekerja lebih efisien seperti mengurangi pemborosan bahan baku atau waktu kerja, maka biaya dapat ditekan dan keuntungan meningkat. Di bagian selanjutnya ada analisis perilaku biaya. Nah, di bagian ini ada 3 cara. Yang pertama ada high-low method, yang kedua ada scatter plot, dan terakhir regresi sederhana. Nah, high-low method adalah cara paling simple. Cuma ambil 2 data, biaya saat aktivitas tertinggi dan terendah. Terus dihitung selisihnya buat dapat biaya variabel per unit. Kelemahannya adalah gampang meleset kalau datanya ada yang outlier. Nah, yang kedua ada scatter plot. Semua data biaya versus aktivitas digambar jadi titik di grafik. Dari sebaran titik itu kelihatan polanya, naik, turun, atau ngacak. Bagus buat ngecek visual, tapi belum bisa kasih angka pasti. Nah, yang ketiga ada regresi sederhana. Nah, cara ini paling akurat, pakai rumus statistik buat narik satu garis lurus yang paling pas di tengah semua titik data. Hasilnya langsung keluar biaya tetap dan biaya variabel. Biasanya dikerjain di Excel. Sekian. Perkenalkan, nama saya Oktavi Turhandari dengan NIM 64241628. Pada bagian ini, kita akan membahas contoh kasus perilaku biaya dalam perusahaan, tepatnya pada PT Sukses Jaya Packaging yang bergerak di bidang manufaktur kemasan berbahan kertas. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memproduksi berbagai jenis kemasan menggunakan bahan seperti kertas ivory dan duplex sesuai dengan permintaan pasar. Setiap aktivitas produksi tentunya menimbulkan berbagai jenis biaya dengan pola perilaku yang berbeda-beda. Pertama, terdapat biaya variabel yang dapat dilihat dari penggunaan bahan baku seperti kertas dan tinta cetak. Biaya ini akan berubah seiring dengan jumlah produksi. Artinya, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka penggunaan bahan baku meningkat dan biaya yang dikeluarkan juga ikut bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa biaya bahan baku termasuk dalam kategori biaya variabel. Kedua, terdapat biaya tetap seperti biaya sewa pabrik dan gaji karyawan tetap. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi, sehingga tetap harus dikeluarkan meskipun terjadi penurunan aktivitas produksi. Kondisi ini membuat perusahaan tetap memiliki beban biaya yang harus ditanggung untuk menjaga operasional tetap berjalan. Selain itu, terdapat juga biaya semi variabel seperti biaya listrik dan perawatan mesin produksi. Biaya ini memiliki komponen tetap dan komponen variabel yang berubah sesuai tingkat penggunaan. Ketika produksi meningkat, penggunaan mesin dan listrik juga meningkat, sehingga biaya ikut bertambah. Dengan memahami berbagai jenis perilaku biaya tersebut, perusahaan dapat mengelola biaya secara lebih efektif dan efisien, serta menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Terima kasih. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai perilaku biaya. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya memiliki peran yang sangat penting
dalam akuntansi manajemen. Melalui pemahaman perilaku biaya, perusahaan dapat mengetahui bagaimana biaya berubah sesuai tingkat aktivitas usaha. Perilaku biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran atau semi variabel. Masing-masing jenis biaya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dipahami agar pengelolaan biaya menjadi lebih efektif. Selain itu, analisis perilaku biaya juga sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan anggaran, penentuan harga, hingga evaluasi efisiensi operasional. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah bahwa setiap perusahaan harus memahami perilaku biaya secara menyeluruh agar dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik. Perusahaan juga sebaiknya menggunakan metode analisis biaya yang tepat, seperti high-low method, scatter plot, atau regresi sederhana sesuai kebutuhan. Terakhir, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi biaya agar dapat menjaga daya saing dan memperoleh keuntungan yang optimal. Demikian kesimpulan dan saran dari kami. Terima kasih.